Profesor Dr. Engineering Insinyur Made Sucipto STMT IPM dengan judul orasi Kendaraan listrik berbasis fuel cell dengan sumber energi biogas. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Rektor Universitas Udayana beserta para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, para dekan di lingkungan Universitas Udayana dan Direktur Pasca Sarjana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para guru besar di lingkungan Universitas Udayana, para guru besar yang dilantik pada hari ini, panitia pengukuhan guru besar tetap, para kolega, sahabat, keluarga, undangan, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Puji syukur angayu bagi saya haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sasungkerte warenugrahnya pada hari yang berbahagia ini, Sabtu 10 Juni 2023, kita semua dapat berkumpul di Gedung Widya Sabha Universitas Udayana untuk mengikuti upacara akademik dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang sudah berkenan dan berkesempatan hadir pada acara ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Kendaraan Listrik Berbasis Fuel Cell dengan Sumber Energi Biogas. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi yang ramah lingkungan dan kekhawatiran semakin menipisnya cadangan minyak bumi telah membawa dampak yang besar pada pengembangan teknologi yang berbasis pada energi baru dan terbarukan. Pada sektor transportasi, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dalam rangka dekarbonisasi. Regulasi yang mendukung program ini juga terus diperluas, tidak hanya pada teknis penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, tetapi juga pada pemberian insentif dan berbagai kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan kendaraan berbasis listrik. Pada kendaraan listrik yang berbasis baterai ini, tentu baterai menjadi komponen yang penting yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik sebagai penggerak kendaraan. Akan tetapi, pengisian kembali kapasitas baterai yang telah terpakai membutuhkan waktu yang relatif lama. Di samping itu, kapasitas baterai yang umum digunakan saat ini menjadikan kendaraan listrik berbasis baterai ini memiliki jarak tempuh yang terbatas, sehingga untuk kendaraan yang jarak jauh akan memerlukan kapasitas baterai yang besar. Hal ini akan berdampak pada pembebanan berlebih pada kendaraan dengan massa dan volume baterai yang besar. Melihat kondisi ini, beberapa peneliti terus mengupayakan peningkatan performa baterai untuk memenuhi kebutuhan akan energi tersimpan pada aplikasi kendaraan listrik. Mulai dari penggunaan material yang memiliki performa yang lebih baik, sistem pendinginan baterai, sistem manajemen baterai, dan pengembangan komponen-komponen pendukung lainnya. Di samping upaya untuk memperbaiki performa baterai, beberapa penelitian sudah mengarah pada kendaraan listrik berbasis fuel cell. Tidak seperti halnya dengan pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai, penggunaan fuel cell untuk menghasilkan energi listrik sebagai penggerak kendaraan listrik akan terus bisa digunakan selama suplai bahan bakar yaitu hidrogen tersedia. Selain itu, fuel cell merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi tuntutan energi baru dan terbarukan yang bersih, efisien, karena mengubah oksidan dan energi kimia menjadi energi listrik dengan produk sampingan hanya berupa panas dan air. Pengembangan infrastruktur stasiun pengisian gas hidrogen akan dapat dikembangkan seperti halnya stasiun pengisian bahan bakar fosil seperti Pertamax, Pertalite, dan jenis bahan bakar lainnya. Beberapa produsen kendaraan juga sudah membuat kendaraan listrik berbasis fuel cell secara komersial, seperti misalnya Toyota, Honda, Hyundai, dan produsen kendaraan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, kendaraan listrik berbasis fuel cell mempunyai potensi yang menjanjikan untuk menggantikan kendaraan mesin pembakaran dalam dan kendaraan listrik berbasis baterai, sekaligus menjadi penerapan teknologi yang energi yang bersih dan efisien. Di Indonesia, meskipun perkembangan kendaraan berbahan bakar fuel cell ini masih relatif baru, tapi berbagai upaya riset dan inovasi sedang dilakukan untuk mengadopsi teknologi ini. Pengembangan kendaraan berbasis fuel cell juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dari Sustainable Development Goal yang mana untuk merealisasikan energi bersih dan terjangkau. Tentu akan menjadi pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita dapat memperoleh hidrogen?
Pada dasarnya ada beberapa sumber dan teknologi untuk menghasilkan gas hidrogen. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan biogas. Produksi biogas ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia dan di Bali khususnya melalui program Simantri. Salah satu produknya adalah menghasilkan biogas. Kandungan dalam biogas terdiri atas beberapa gas seperti metana, karbon dioksida, dan gas-gas pengotor lainnya. Tapi kandungan gas terbesar dalam biogas ini adalah metana dan karbon dioksida. Meskipun asam sulbida terkandung sangat kecil dalam biogas, tetapi sifat korosifnya akan dapat merusak komponen-komponen pada mesin dan peralatan dalam aplikasinya. Melalui beberapa proses pemurnian biogas akan dapat dihasilkan gas metana dengan tingkat kemurnian yang tinggi seperti halnya gas alam yang memiliki kandungan gas metana yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, terdapat beberapa jenis fuel cell yang dapat diklasifikasikan berdasarkan elektrolit yang digunakan. Dari semua jenis fuel cell tersebut, Proton Exchange Membrane Fuel Cell atau PMFC adalah jenis fuel cell yang paling sesuai untuk dapat digunakan pada kendaraan listrik. Tetapi bahan bakar PMFC ini terbatas hanya dengan menggunakan hidrogen. Untuk itu, gas metana yang dihasilkan dari biogas perlu dilakukan tahapan proses pemurnian lebih lanjut. Salah satunya adalah melalui teknologi reforming proses, di mana produknya akan dapat menghasilkan gas hidrogen. Dan gas hidrogen inilah yang akan digunakan dalam fuel cell untuk menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan listrik. Hadirin yang saya hormati, riset dan pengembangan PMFC ini terus dilakukan. Fokus riset utamanya adalah mengembangkan MEA, Membrane Electrode Assembly, yang merupakan komponen utama dari PMFC. MEA ini tersusun atas membran, katalis, dan lapisan difusi gas pada sisi kedua anode dan katodenya. Katalis yang umum digunakan pada PMFC adalah platina. Meskipun beberapa studi melakukan kajian menggunakan material lain seperti emas atau vanadium, karena ketersediaan platina yang terbatas dan harganya mahal, selain itu alternatif untuk mengurangi kuantitas penggunaan platina sebagai katalis dapat dilakukan dengan cara substitusi nanopartikel seperti penggunaan titanium atau nikel. Hadirin yang saya hormati, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada sumber energi hidrogen selain dari biogas? Di beberapa negara sudah terus dikembangkan kendaraan listrik yang berbahan bakar hidrogen. Kalau perkembangan ini terus berlanjut, tentu kebutuhan akan hidrogen akan terus meningkat. Selain dari pengolahan lebih lanjut pada biogas, hidrogen juga dapat diperoleh melalui elektrolisis air atau melalui proses gasifikasi dari biomasa, termasuk di dalamnya adalah limbah sampah domestik. Sampai saat ini, permasalahan sampah di Indonesia belum dapat terselesaikan dengan baik. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah dengan cara menggasifikasi sampah domestik, yaitu suatu proses termokimia untuk mengubah biomasa atau sampah padat menjadi gas produser. Salah satu gas yang dihasilkan melalui beberapa proses pemurnian dari gas hasil gasifikasi ini adalah juga gas hidrogen yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pada kendaraan listrik berbasis fuel cell. Dari beberapa tipe reaktor gasifikasi, salah satunya yang telah dan terus dikembangkan adalah reaktor gasifikasi tipe downdraft. Hadirin yang saya hormati, hidrogen merupakan gas yang ringan dan sangat reaktif. Penyimpanannya dalam bentuk hidrogen murni dapat menjadi tantangan tersendiri. Beberapa metode penyimpanan hidrogen telah dikembangkan, salah satunya adalah menggunakan karbon aktif. Karbon aktif dapat digunakan sebagai media penyimpanan hidrogen karena area permukaan dan porositas yang tinggi. Struktur berpori karbon aktif menyediakan ruang untuk adsorpsi molekul hidrogen yang efisien. Permasalahan lingkungan yang semakin menonjol membuat terjadinya pergeseran ke arah pengembangan karbon aktif dari bahan prekursor yang terbarukan. Dalam hal ini, karbon aktif dapat diproduksi dari sumber-sumber biomasa seperti limbah pertanian, serbuk gergaji, kulit buah, bambu, dan jenis biomasa lainnya. Hadirin yang saya hormati, jadi dengan teknologi ini, selain dapat menghasilkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, juga akan dapat menyelesaikan masyarakat terkait dengan penumpukan sampah domestik yang terjadi sampai saat ini. Dan bagi petani Simantri, pemenuhan kebutuhan biogas sebagai sumber energi pada kendaraan listrik berbasis fuel cell akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa dengan pengembangan teknologi ini, selain ikut terus berpartisipasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi pencemaran yang terjadi, tentu pengembangan teknologi ini akan dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk penyempurnaan teknologi kendaraan listrik berbasis fuel cell ini, masih banyak komponen yang perlu diperbaiki performanya untuk riset dan pengembangannya. Yang saya lakukan selanjutnya akan tetap fokus pada apa yang sudah menjadi roadmap riset dan bidang ilmu guru besar yang saya tekuni, yaitu termofluida, sistem energi, dan material. Demikianlah orasi ilmiah yang saya sampaikan pada kegiatan upacara akademik dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana. Capaian guru besar ini tentu tidak dapat terlepas dari Wadunugraha Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Banyak perjuangan dan pengorbanan yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan ini, karena saya tidak tahu absolut karma apa dan bagaimana yang telah digariskan olehnya. Dan kita hanya bisa berusaha dan berusaha lagi. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang mensupport saya dan atau tidak mensupport kinerja saya selama ini, hingga saya dapat mencapai jenjang guru besar. Saya yakin apapun kontribusi yang telah diberikan kepada saya, karena semua hal itulah yang membuat akhirnya saya bisa mencapai posisi ini pada saat ini. Dan sesuai dengan kepercayaan yang saya yakini, itu semua adalah karena absolut karma kita masing-masing. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya aturkan kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Rektor beserta para Wakil Rektor Universitas Udayana, Senat Akademik Universitas Udayana, Senat Fakultas Teknik, Pimpinan Fakultas Teknik, Koprodi, Program Studi, Sarjana Teknik Mesin, para kolega, para sahabat, khususnya kepada Mr. Sani, Mr. John, Mr. Mick, dan Mr. Opa, seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Udayana, serta semua pihak yang telah berkontribusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada semua guru saya sejak menempuh pendidikan TK sampai dengan SMA, dan dosen saya yang telah mau berbagi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dengan cara-cara yang unik dari masing-masing individu, dan kembali saya yakini bahwa hanya absolut karma lah yang dapat mempertemukan kita bersama. Khususnya terima kasih kepada Profesor Jatmiko Iksani dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Kenjiro Suzuki, Profesor Shinji Kimijima, Profesor Akito Takasaki dari Shibaura Institute of Technology Jepang, Profesor Imade Joni dan Profesor Kamelia Panatarani dari Universitas Pajajaran yang pada kesempatan ini berkesempatan hadir. Dari beliaulah saya banyak belajar apa yang sudah menjadi publikasi karya ilmiah saya. Terima kasih buat keluarga tercinta, Bapak dan Ibu saya, Imade Sujibia almarhum dan Niketut Syahri, Bapak dan Ibu mertua, kakak, adik ipar, keponakan, dan cucu saya. Terkhusus buat istri saya, Niketut Widyastuti, dan anak-anak saya, Lohanandita Darayani, Made Kenji Paramananda, Komang Berliana Nandapatni, Ketut Ayumi Ananandi, yang tetap masih bisa bersabar dengan karakter, perilaku, dan cara kerja saya selama ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Terakhir, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para autor dan atau koautor publikasi karya ilmiah saya, baik dari kalangan dosen di Universitas Udayana maupun dari institusi luar Universitas Udayana, serta tidak lupa tim mahasiswa bimbingan saya yang telah berkontribusi nyata dalam capaian ini. Salam hormat saya, semoga selalu diberikan kesehatan yang baik dan dapat mencapai kesuksesan tertinggi. Kepada seluruh undangan dan hadirin yang saya muliakan, terima kasih saya aturkan atas kehadiran dan perhatian yang telah diberikan selama saya menyampaikan orasi ilmiah ini. Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian orasi ilmiah ini ada hal-hal yang berkurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Semoga Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan warunugrahnya untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, akhir kata saya tutup orasi ilmiah ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.